Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoinnya. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoin. Kemudian Theta, Algo udah update ya, Chainlink, Polkadot, XRP juga sudah saya update. Kalian bisa cek di video-video kemarin yang sudah saya update ya. Jadi hari ini market merah lagi ya. Red Monday is real teman-teman ya. Jadi kemarin Sabtu Minggu itu percobaan untuk Bitcoin at least bisa ngetes 20.400 sampai 20.500 itu nggak nyampe, cuman kisaran 20.190-an dolar aja karena reject. Terus hari ini malah di dump lagi gitu ya. Dan sedikit intermezzo aja ya, di sini kan trendingnya itu ETHW ya, ETHPOW ya. Ini itu pendirinya bukan Vitalik ya, jadi itu disclaimernya, jangan kalian terlanjur FOMO, wah ini ETHPOW, wah pecahannya dari ETH karena kemarin MERS, wah ini dari Vitalik dan lain sebagainya. Bukan ya, jadi ini bukan buatannya Vitalik ya, itu disclaimernya mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya. Oke, jadi diawali dengan USDT dominance dulu secara time frame 1 jam ya. Jadi kemarin itu udah kelihatan ya, dia ini kan kena reject dari box warna hijau ini, adanya bearish divergence secara time frame 1 jamnya, and then akhirnya bereaksi ya, dia koreksi ngetes doang sampai di box warna biru ya, sampai di box warna biru. Cuman sayangnya ketika memang dia tes di box warna biru, dia mampu bertahan and then melanjutkan penguatannya ya. Jadi dia nggak endlosor atau jeblos koreksi lebih dalam lagi ke box warna orange kisaran 6,8% ya. Dia cuman ke kisaran 7%, 7,05% udah mantul lagi gitu ya. Dan bahkan mampu break dari highest atau swing high terakhirnya dia di sekitaran 7,31% ya. Dan sekarang ini mampu di break ya sama si USDT dominance. Dan ya pasti keterbalikannya ya, kalau misalkan USDT dominance ini nge-spike, maka yang kita lihat untuk Bitcoinnya itu malah drop atau malah ngedam gitu ya, keterbalikannya. So kalau misalkan kita lihat dari time frame 1 jam biar lebih detail ya. Jadi kan saya ambil juga dari sini tekanan seller itu terakhir masukkan dari kisaran sini ya, di box zona hijau ini udah mampu di break. Nah sekarang ini posisinya dia lagi testing nih. Nah di kisaran sini. Oke, ini kan saya coba tandain dengan box warna merah. Dia lagi ngetes ini di sekitaran 7,65 sampai 7,7%. Karena secara time frame 1 jam ya, ini mungkin biar lebih jelas, lebih clear lagi ya. Kita bisa lihat di sini ketika memang dia drop ya, kemudian dia pullback. Oke, di sini tekanan seller, bukan tekanan seller ya, ini istilahnya dia drop signifikan lagi lah ya, dari kisaran sini lumayan signifikan dropnya dalam. Jadi memang kita bisa lihat di sini resisten yang cukup kuat lah untuk si USDT dominance. Jadi untuk short termnya mungkin kita bisa manfaatkan ya untuk area ini sebagai area supportnya. Kita bisa lihat ya, ketika dia pullback naik ya, di sini sempat ada tahanan juga di garis warna, mungkin ini akan saya ganti dengan warna ungu aja ya, itu di sekitaran 7,5%. Jadi untuk short termnya, let's say untuk USDT dominance ini kena reject dari box warna merah ini, seperti kan sebelumnya ini udah lama nggak di retest, kemudian di retest kembali ya, ada probabilitas untuk dia kena reject, at least koreksi dulu gitu ya. Koreksi ke kisaran berapa bro? Ke garis ungu ini yang tadi sudah saya mention ke teman-teman, kisaran 7,5%. Plus secara time frame 1 jamnya RSI-nya pun udah extremely overbought banget ya, sampai 82,37 ya untuk RSI. Jadi memang adanya potensi ya, at least dia sideways atau membuat range dulu ya, perlahan dia koreksi ke kisaran 7,5% sebelum melanjutkan penguatannya lagi menjelang kenaikan suku bunga nanti tanggal 22 di bulan ini, The Fed gitu. Ini tinggal menghitung hari lah, beberapa hari lagi gitu ya. Ini area support terdekat garis warna ungu dan resisten yang sekarang di testing sama si USD dominance. Nah kalau misalkan skenario buruknya dia istilahnya penurunan ini korektif, membuat pattern seperti bull flag pattern lah atau bullish pennant dan lain sebagainya untuk lanjut naik lagi, pertanyaannya next penguatan ke kisaran berapa? Ke box warna kuning ini teman-teman. Next target penguatan ya ini di sekitaran 7,96 sampai 8,08%. Kenapa kisaran situ? Nah, ini saya coba geser time frame ke time frame 4 jam biar lebih clear lagi. Nah, kita bisa lihat ya. Di sini menjadi next target resistance, sebelumnya menjadi resistance yang cukup kuat juga untuk si USDT dominance. Jadi ini menjadi next destinasinya untuk si USDT dominance menjelang nanti kenaikan suku bunga. Jadi palingan itu dulu aja nih perhatikan ya. Untuk jangka pendeknya maybe dia koreksi sedikit gitu ya. Makanya kalau misalkan ini terjadi, untuk jangka pendeknya Bitcoin dikasih napas atau mantul dulu ya sedikit ya, sebelum nanti dia naik lagi USD dominance, maka Bitcoinnya kembali endorser lagi atau drop lagi ya. Ini untuk USDT dominance. Next ini untuk Bitcoin dominance. Jadi ini pembahasan yang kemarin ya.
Akhirnya dia mampu juga ini break dari high-nya terakhir di retracement 0,6 atau sekitaran 41,04%-nya. Kemudian dia nge-spike naik ya sampai ngetes ke box warna merah yang kemarin juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian. Mungkin kemarin itu kan boxnya warna abu-abu, ganti warna doang ya. Ini di swing high terakhirnya dia di sini. Swing high terakhirnya dia di sekitaran 41,54 sampai 41,67%. Kemudian di situ kena reject kuat gitu ya nih. Tuh. Ya lanjut turun nih. Keras banget nih penurunannya gitu ya. So kalau misalkan ini yang terjadi, maka next potentially targetnya di sekitaran swing low terakhirnya dia di kisaran sini teman-teman. Menjadi next destinasinya si Bitcoin dominance itu di sekitar 40%. Nah, nanti kita lihat ya, apakah kalau dari sini dia rebound, wah itu kurang bagus untuk altcoinnya. Cuman kalau misalkan Bitcoin dominance turun, kemudian Bitcoinnya juga didam, ya altcoinnya juga keseret juga, ya ngedam juga gitu, turun juga teman-teman, signifikan juga gitu ya. Palingan at least kita perlu sekali lihat Bitcoinnya itu sideways, kemudian Bitcoin dominance itu at least dia drop atau malah endlosor jebol. Nah itu waktunya altcoin lumayan dikasih napas gitu ya. Palingan ini dulu aja support, mungkin ada yang nanyain di kisaran 40% untuk si Bitcoin dominance secara time frame 4 jamnya ya, itu jangka pendeknya. Oke. Next ini untuk si Bitcoin nih. Oke, Bitcoin secara daily time frame dia nggak nyampe target kisaran 20.400 sampai 20.500 ini nggak nyampe target, atau bahkan beberapa target resistennya. Ini Fibonya coba akan saya hilangkan dulu ya. Dengan ini beberapa area juga saya hilangkan biar nggak terlalu pusing lah ya. Dan dia ini udah jebol juga nih teman-teman ya, dari box warna putih yang sudah saya bikin ya di kisaran 18.500 sampai 19.000 dolar ini udah endlosor, udah jebol. Jadi palingan kalau misalkan saya lihat sekilas seperti ini mungkin sebentar ya. Akan coba saya menggunakan wave dari Elliott wave bentar ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Di sini wave 1, ini 2, ini 3, ini keempat, dan ini kelima. Ya, jadi ini 1 2 3 4 5-nya kurang lebihnya. Maka di situ terbentuk seperti ABC corrective pattern ya. Jadi di sini maybe A-nya ya di sini. Nah, waktu wave-nya 5-nya, kemudian ini wave B-nya, and then potentially ini ngejar ke wave C-nya dia. Ya, jadi ini wave 5, ini wave A-nya berartinya ya kurang lebihnya seperti itu. Ini lagi ngejar ke wave C-nya. Nah, kalau misalkan berbicara ABC corrective pattern ini seperti apa? Ini ada yang flat. Kalau yang flat itu kurang lebih C-nya itu sama seperti A. Berarti kalau yang flat berarti kita mengharapkan untuk si Bitcoin at least cuman koreksi di sekitar 18.500 dolar, cuman sekitar area situ. Cuman kalau yang terjadi malah zigzag ya, berarti kita bisa lihat di sini ya, ABC. Nah, C-nya itu bisa aja terdiri dari 5 wave. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini ke E-nya ini 5 wave, kemudian ke B-nya itu 3 doang ya, kemudian B ke C-nya itu 5. Nah, berarti kurang lebih nanti dari B ke sini terdiri dari 5 wave lagi. Nanti baru kita bisa lihat benar-benar istilahnya mencapai target koreksi dari si ABC zigzag corrective patternnya ya. Jadi kalau misalkan seperti itu terjadi, maka kita coba lihat dulu teman-teman ya. Sebentar, ini kita ubah dulu 1 2 3 4 5-nya. Maybe ini dari 0 ini ke 1, lalu ini kedua, and then ini lagi ongoing ketiga ya. Nanti bisa aja mungkin dia sedikit rebound keempat, nanti lanjut ke 5 ya. Kurang lebih bisa aja seperti ini yang terjadi. Maka kalau itu yang terjadi berarti di sini A-nya ini mungkin akan coba saya pakai teks aja ya di sini. Di sini A-nya ya. Pakai huruf besar aja A di sini. Oke. Kemudian di sini Nah, di sini itu B-nya ya. Huruf besar juga aja biar lebih enak. Nah, di sini B-nya. Oke. Kemudian kita copy lagi, ini ongoing ke wave 5 atau C-nya dia. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan let's say ini adalah wave 3-nya dia, berarti ya kita bisa mendapati at least rebound sedikit ya menjelang, ataupun kita lihat juga USDT-nya itu bisa koreksi, berarti ya secara nggak langsung dia ngejar ke wave 4 dan kurang lebih kan seperti itu. Itu di sekitaran 19.000 dolar lah untuk si Bitcoinnya, sebelum dia nanti lanjut short lagi ngejar ke wave 5. Kalau memang ini wave 3-nya itu berhenti di sekitaran 18.400, 18.300, kemudian dia ada mantul dikit untuk ngejar wave 4 sebelum dia endlosor lagi lanjut ke wave 5. Jadi untuk short termnya mungkin kalau misalkan kita lihat wave 5-nya ini atau wave C-nya itu dari ABC zigzag corrective pattern-nya itu di sekitaran 17.500 dolar, sekitar area situ ya, untuk ya
nggak terlalu ekstrimnya lah ya. Cuman kalau misalkan ekstrim banget ya kita bisa lihat untuk area-area seperti $15.000, $14.000 gitu ya. Cuman ini untuk short termnya, semoga saja dia koreksinya itu cuma sampai $17.500, nggak lebih dalam lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan lebih dalam, kita berbicara lebih dalam, tentunya untuk area yang diwaspadai itu kisaran 15.000, kemudian 12.000 sampai $13.000 untuk si Bitcoin-nya. Jadi ini adalah outlook sementara ya, bisa valid ataupun invalid ya, kita sama-sama nggak tahu. Cuman kalau memang kita mengacu seperti ini ya, ini terdiri dari 5 wave dan ini potensi terdekat yang bisa kita jumpai menjelang kenaikan suku bunga nanti gitu ya. Bisa sampai sini atau bisa lebih dalam. Makanya prepare for the worst. Dari beberapa video Bitcoin yang lalu juga sudah saya sampaikan, jikalau memang teman-teman nih mau akumulasi, setidaknya mungkin bisa lebih sedikit bersabar sampai kenaikan suku bunga gitu ya. Kemarin tuh saya sempat mention seperti itu, tapi balik lagi kalau misalkan kalian punya dana masih banyak, kemudian menurut kalian harga kemarin itu at least di sekitaran 19.500, 19.800 itu udah cukup murah, kalian mau akumulasi ya nggak apa-apa. Namanya akumulasi itu kan melakukan aksi cicil beli, bukan all in gitu kan. Jadi itu disclaimer. Jadi buat teman-teman yang sudah lakukan akumulasi kemarin, cicil beli mungkin dari 5% atau 10% dari portofolio atau bahkan 20% dari portofolio, it's okay ya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan menjelang kenaikan suku bunga atau setelah kenaikan suku bunga dia malah drop lagi ke sekitaran 17.500 atau mungkin kalau worst case-nya ke $15.000, ya kalian punya dana lagi untuk average lagi gitu. Kurang lebih kan seperti itu gambarannya. Next, ini untuk time frame hourly khususnya 1 jam ya. Jadi ini pembahasannya kemarin. Sayangnya dia nggak mampu break ya teman-teman, nggak mampu break dari outlook yang kemarin nih, dari trend dan resistennya. Dia malah terbreakdown and then jebol juga nih ya. Jadi memang kemarin juga sudah saya mention di box warna abu-abu ini kan tekanan seller terakhir masuk dari sini signifikan ya. Kemudian di sini juga kena reject ya. Potentially kalau dia rebound pun di sini menjadi area krusial gitu kan. Cuman sayangnya dia malah terbreakdown cukup signifikan dan sempat mantul ya. Dia waktu sempat breakdown di sini sempat mantul di box warna merah ini. Kenapa di box warna merah? Kita bisa lihat di sini. Ketika dia rebound ya, sempat dia istilahnya nge-pause sebentar sebelum melanjutkan penguatan yang lumayan. Di sini juga sempat menjadi support atau mantulan lumayan. Jadi di sini berarti ada Kang Seroknya kan dengan dana lumayan. Berarti kita bisa lihat di sini juga sempat nyentuh mantul lagi. Ngetes doang ke kisaran 20.000 ya, terakhir kali mantul kemudian dijebol endlosorkan gitu ya. Dan kita bisa lihat terakhir kali ini sempat mantul juga dari 19.600 ke box warna merah ini. Jadi hitungannya dia retest doang teman-teman. Sebentar nih, ini drop ya seperti ini. Kemudian dia mantul sedikit buat retest sebelum melanjutkan penurunan. Nah, ya kurang lebih seperti itu kan kalau misalkan kita lihat. Nah, sekarang ini waduh udah panjang banget ya ini merah-merahnya ya, bar merahnya tadi sampai 18.390-an dolar lah. Dan ya kita bisa lihat juga secara RSI ini udah extremely oversold ya. Jadi maybe sooner or later mungkin kita masih dikasih napas untuk si Bitcoin at least kalau tidak sideways di range area sini gitu, atau dia mantul dulu nih ngejar beberapa area target, maka kita seperti biasa akan menggunakan bantuan kakek Fibo ya. Ini dari time frame 1 jam, dari swing high terakhir dia di 20.190-an ya ke swing low terakhir dia, maka kita mendapati beberapa golden ratio ya. Di sini seperti $19.070, $19.300 dan $19.500. Jadi perhatikan aja ini beberapa area target yang masih rasional jikalau memang untuk jangka pendeknya at least si Bitcoin dikasih naik dulu sebelum menjelang kenaikan suku bunga, mungkin aja nanti dibanting lagi. Jadi skenario dead cat bounce pattern gitu ya. Jadi dia cuma naik secara korektif pelan-pelan naik ke sekitar 19.000, kemudian dibanting lagi maybe ke kisaran 17.500-an dolar gitu ya. Jadi ini untuk secara time frame 1 jamnya kalau memang dia dikasih mantul dulu. Kemudian kita lihat dari segi RSI-nya pun udah extremely banget oversold-nya. Oke. Nah, ini quick update aja untuk si Ethereum time frame 4 jam. Jadi memang ini terakhir pembahasan kita, ini terbentuk adanya sebuah rising wedge pattern. Kemudian dia koreksi targetnya di box warna hijau dulu. Ya ini sempat mantul, kemudian kena reject lagi, ya nggak signifikan mantulnya, drop lumayan signifikan. Ke next target di box warna biru ini yang sebelumnya menjadi area support atau tahanan dari pergerakan Ethereum. Sebelumnya di sini juga lanjut langsung dibablas gitu ya. Jadi untuk short termnya perlu sekali diperhatikan, bisa aja kejadian yang sama terjadi seperti waktu dia ngetes di box warna hijau. Ya, kalau misalkan saya zoom di sini bisa aja ya. Jadi dia ketika drop kemudian dia mantul aja sedikit sebelum lanjut turun. Ya, seperti itu kan. Nah, ini bisa aja terjadi sama. Bisa jadi drop ya, kemudian dia mantul cuma retest box warna biru ini
sebelum dia lanjut turun lagi ke box warna merah. Nah, box hijau ini, biru ini kan kisaran 1322 sampai 1360 dolar. Jadi range itu harus diperhatikan. Kalau misalkan dia ada rebound sedikit ke kisaran situ, harus berhati-hati, jangan malah FOMO. Gitu teman-teman, bisa aja itu cuman jebakan dia buat drop lebih dalam lagi ke box warna merah. Nah, box merah ini kisaran berapa, bro? Kisaran 1216 sampai 1261 dolar. Kenapa saya tandain di kisaran di situ? Mungkin ya, kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya aja ya. Ini menjadi resisten, and then resisten dari pergerakan sebelumnya. Berarti ya at least kalau misalkan itu udah di flip, ya kan, di flip atau di breakout, ya di flip menjadi support, yang menjadi potentially next target pemberhentian yang akan divisit sama si Ethereum. Ya, jadi itu adalah area krusial di sekitaran 1216 sampai 1260 dolar. Jadi perhatikan dulu untuk jangka pendeknya, bisa aja dia dikasih rebound sedikit ya seperti pergerakan sebelumnya ya, rebound sedikit sebelum dia drop lagi lebih dalam. Gitu. Jadi kenaikannya cuma sementara untuk mungkin nge-refresh juga dari indikator juga gitu ya. Mungkin di sini ada sedikit buyer juga ya, naik dikit langsung dibanting lagi gitu menjelang kenaikan suku bunga ya, yang akan berlangsung pada tanggal 22 nanti. Tinggal menghitung hari, berapa hari lagi gitu guys. Jadi palingan itu aja update, quick update untuk Ethereum, kemudian untuk Bitcoin, kemudian Bitcoin dominance dan juga USDT dominance gitu ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Stay safe ya, tetap semangat dan tetap sabar juga, jangan pernah all in di koin manapun, dan sampai jumpa untuk next video. Bye bye.